Halo teman-teman semua, welcome back lagi ke dalam live TikTok aku. Ya, selamat bergabung teman-teman. Sambil menunggu yang lain, boleh di tap-tap dulu layarnya dan juga boleh di-share link live TikTok aku ke sosmed kalian ataupun ke teman-teman kalian. Halo juga Kak Lizas. Hadir Kak dari Kak Ani Bintang. Kak Ani Bintang nih dari mana kalau boleh tahu? Hadir Kak Norasha. Kak Norasha dari mana Kakak? Oke teman-teman ya, ini yang baru bergabung sekitar 60 orang. Boleh di-share link live TikTok aku ke teman-teman kalian juga ataupun ke sosmed kalian. Dan jangan lupa di tap-tap layarnya. Dan juga teman-teman seperti biasa bakalan ada 5 soal. Nah ini dia soal pertama. Dan jangan lupa disiapin kertas kecil-kecilnya ya teman-teman. Tujuannya adalah untuk melihat nih berapa benar dan salah kalian. KTO 6-nya kapan keluar Kak? Nanti kalau udah keluar pasti di-share sama admin ya. Jadi ditunggu aja. Oke, soal nomor 1 teman-teman silakan dijawab dulu ya untuk soal nomor 1. Kak, kisi-kisi SKB. Untuk kisi-kisi SKB itu sepertinya sama aja dengan soal P3K 2024 ya teman-teman ya. Oke, silakan dijawab untuk soal nomor 1. Nah, ini soalnya panjang banget ya. Anggap aja lah waktu lagi ujian ya. Dan ujian P3K ataupun SKB itu soal kasusnya juga panjang-panjang, teman-teman. Nah, silakan dibaca dulu langsung aja ke pertanyaannya. Kalau kasusnya terlalu panjang seperti ini, langsung pertanyaannya. Apa pelanggaran kode etik profesi yang tepat pada kasus tersebut? Nah, jadi yang ditanyakan adalah pelanggaran kode etik. Kita lihat dulu nih kasusnya apa. Seorang perempuan usia 34 tahun, G3, P1A1, usia kehamilan 38 minggu infartu kala 1 fase aktif di PMB. Hasil anamnesa setiap kencang perutnya dan dorongan untuk mengejan ibu melahirkan dengan posisi jongkok. Hasil pemeriksaan fisik, TTV dalam batas normal ya. Kemudian TFU 35 cm. Kemudian puki atau punggung kiri, letak kepala sudah masuk PAP, kontraksi uterus 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 45 detik. Nah, kemudian kandung kemih kosong, DJJ 146 kali per menit. Teratur, pembukaan 9 cm, porsio tipis, selaput ketuban utuh, kepala Hodge 3. Ubun-ubun kiri depan ya. Kemudian bidan tidak menyetujui ibu bersalin dengan posisi jongkok. Kira-kira apa nih pelanggaran yang dilakukan teman-teman? Jadi untuk posisi bersalin tuh banyak macam ya. Ada yang dorsorekumban, kemudian posisi miring ya, jongkok. Ya ada teman-teman banyak banget. Dan itu hak pasien ya, karena kan senyamannya si pasien. Kalau nyamannya pasien jongkok ya silakan jongkok ya. Selagi tidak ada kontraindikasinya. Nah, jadi di sini ya kata kuncinya itu adalah di sini. Pasien mau posisi jongkok tapi bidannya tidak menyetujui. Nah, jadi pelanggaran kode etiknya itu adalah yang E, tidak menghargai hak pasien. Salah satu hak pasiennya tadi apa? Yaitu autonomi, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang E. Ini kayaknya soal nomor 1 rata-rata benar semua ya. Aku lihat di sini rata-rata jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 2, teman-teman. Silakan dijawab untuk soal nomor 2. Apa tindakan pencegahan konflik etik yang tepat pada kasus tersebut? Nah, seorang wanita usia 25 tahun, P4A2, nifas 3 hari yang lalu dengan riwayat perdarahan postpartum di PMB. Hasil anamnesa, ibu pernah mengalami kegagalan KB, TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus keras, kandung kemih kosong, tidak ada luka laserasi perineum, lokia rubra, bidan memberikan konseling KB, dan ibu merencanakan KB MOW setelah 40 hari masa nifas. Oke, tindakan pencegahan konflik etik yang tepat, teman-teman. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Jadi di sini pertanyaannya, tindakan pencegahan konflik etik pada kasus ini itu apa? Jawabannya ada yang E, ada yang D, tapi yang paling banyak adalah yang E. Nah, kalau yang A persuasi, untuk yang B negosiasi, pembahasan etik, inform choice, dan satu lagi ada inform consent. Kira-kira apa nih tindakan pencegahan konflik etik yang tepat? Jadi dia sebelumnya pernah ada riwayat kegagalan KB ya teman-teman ya.
kegagalan KB. Kemudian saat nifas hari ketiga itu bidan memberikan konseling KB ya, dan ibu merencanakan KB MOE setelah 40 hari masa nifas nanti. Nah, yang dilakukan bidan itu kira-kira apa? Ya, jawabannya adalah informed choice, teman-teman ya. Jadi, pasti ada yang emang terkecoh ya sama yang informed consent, karena pertanyaannya tindakan pencegahan konflik etik yang tepat pada kasus tersebut. Nah, di sini bidan sedang memberikan konseling KB, dan ternyata yang dipilih ibu itu adalah metode MOE, teman-teman. Itu kan masuk ke dalam informed choice. Jadi untuk soal nomor 2, jawabannya adalah yang D. Kalau informed choice itu adalah bidan memberikan informasi berupa pilihan-pilihan kontrasepsi ya. Nah, ternyata si ibunya itu memilih si MOE kayak gitu. Nah, kalau untuk informed consent itu lebih ke persetujuannya. Jadi untuk soal nomor 2, jawabannya adalah yang D. Ini soalnya mengecoh ya, sama aja kayak soal P3K kan suka mengecoh ya waktu ujian. Nah, jadi hati-hati lagi nanti waktu jawab soalnya. Lanjut ke soal nomor 3. Salah. Oke, teman-teman yang salah, it's okay, jangan sedih ya. Nanti dipelajari lagi tuh soal-soal yang mengecoh kayak gitu. Baca soalnya hati-hati lagi supaya nanti waktu ujian gak salah-salah lagi, teman-teman. Terkecoh ya, memang sengaja sih pembuat soal tuh emang suka mengecoh. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang remaja usia 15 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan saat menstruasi, merasa lemas, berkunang-kunang, dan terlihat pucat. Hasil pemeriksaan kadar HB 10,2 gram per DL. Untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih buruk, bidan memberikan tablet FE dan KIE tentang tablet FE. Upaya yang dilakukan bidan termasuk dalam upaya apa nih? Health promotion, specific promotion, early diagnosis, kuratif, atau rehabilitatif, teman-teman. Jawaban terbanyak adalah yang D. Oke. Nah, jadi cari dulu kata kuncinya. Kata kuncinya itu bidan melakukan pemeriksaan ya. Nah, pertama ditemukan nih seorang remaja dengan keluhan lemas, kunang-kunang, pucat. Kemudian bidan langsung memeriksakan HB-nya. Pasti kita curiga adanya anemia pada remaja. Nah, ternyata hasil HB-nya itu 10,2 gram. Nah, udah tahu nih, berarti diagnosis si pasien atau si remaja tersebut adalah anemia. Anemia apa? Anemia ringan. Nah, kemudian diberikanlah obat pencegahan ya atau pengobatannya, yaitu pemberian tablet FE, teman-teman. Kemudian dilakukan konseling juga terkait pentingnya tablet FE. Nah, itu masuk ke dalam upaya early diagnosis. Jadi early diagnosis itu adalah pencegahan dini ya. Pencegahan dan pengobatan dini, teman-teman. Nah, jadi di sini kan udah tahu nih diagnosis dininya itu apa? Diagnosis awalnya anemia. Nah, kemudian pengobatan awalnya itu pemberian tablet FE dan juga pemberian edukasi terkait pentingnya tablet FE supaya tujuan kedepannya itu si remaja tersebut tidak lagi terjadi anemia, teman-teman. Karena kalau dari remajanya aja udah anemia, nanti berlanjut tuh waktu dia jadi ibu hamil, kemudian melahirkan, masa nifas, bahkan bisa turun-temurun ke bayinya, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 3, jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 4 ya. Selanjut soal nomor 4, seorang wanita usia 31 tahun, P2A1, nifas hari ke-10, datang ke klinik untuk melakukan kunjungan ulang dengan keluhan belum menyusui bayinya. Hasil anamnesa, payudara ibu terasa penuh dan bayi menangis. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, payudara penuh dan puting susu terbenam. Tapi KIE apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Silakan dijawab dulu untuk soal nomor 4 nih. Nah, jadi keluhannya ya, ini nifas hari ke-10, keluhannya bayinya itu belum menyusu. Ya, kemudian selain itu payudara ibu juga terasa penuh nih. Nah, kita curiga bendungan ASI atau bendungan payudara ya. Karena apa? Karena si bayinya belum menyusu, teman-teman. Kemudian payudara terasa penuh dan ada juga ini puting susunya terbenam alias tidak menonjol ya. Nah,
Jadi kira-kira KIE-nya yang tepat apa? Ada yang jawab A, ada juga yang B. Tapi di sini aku lihat jawaban terbanyak adalah yang B. Kalau yang A itu perawatan payudara pada ibu nifas, kemudian yang B teknik menyusui yang benar. Oke, nah mungkin penyebabnya dari si bayi ini tidak menyusu atau nggak bisa menyusu, teman-teman, itu karena puting susu ibunya tenggelam atau terbenam ya. Jadi bayinya itu nggak bisa nyusu kayak gitu ya. Jadi konseling edukasi yang diberikan itu adalah perawatan payudara. Nah, untuk supaya puting susunya itu tidak terbenam alias bisa menonjol kembali, teman-teman itu bisa pakai teknik Huffman ya, ataupun ditarik menggunakan pad, ataupun bisa pada pijat payudara, teman-teman. Sehingga kalau puting susunya menonjol, itu bayinya bisa menyusu dan tidak terjadi lagi yang namanya bendungan payudara tadi, kayak gitu. Ya, jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A. Kalau teknik menyusui yang benar itu tujuannya adalah supaya puting susu ibunya nggak lecet kayak gitu ya. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A. Sampai soal nomor 4 ada yang masih benar semua nggak nih? Kakak Bunga Mawar salah. Kakak jawab apa? Mungkin jawab B ya tadi. Makasih Kak, kemarin saya ikut bimbel nonton live Kakak, terus nilai ujianku tinggi. Congrats Kakak. Siapa ini, nggak ada namanya ya? Kakak strip-strip itu. Nggak ada namanya, congrats ya sebuat Kakak udah ujian. Itu ujian tahun lalu atau ujian yang barusan ini? SKB ya? Salah satu, salah tiga. Dan buat teman-teman yang misalnya ketinggalan live aku, silakan kalian tonton ulang lagi rekamannya, itu ada di YouTube aku, namanya Aulia Sakina Putri. Teman-teman. Oke, dari soal nomor 4 ada yang masih benar semua nggak? Dari soal nomor 4 ada yang masih benar semua. Kak, kapan live wawancara dan manajerial? Kalau untuk live, sesi live itu aku fokus ke soal-soal bidan aja ya. Jadi kalau misalnya kalian mau soal-soal wawancara, manajerial dan sosiokultural, kalian bisa order aja ebook aku tahun 2024. Itu udah ada soal bidan, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara, teman-teman. Dan kalau kalian misalnya mau order, silahkan pergi aja ke Instagramnya Lolos ASN dan hubungi WA admin 1. Nanti bakal dibalas. Tapi kalau misalnya nggak terhubung sama WA admin 1, langsung aja di DM Instagram Lolos ASN. Kita lanjut dulu ke soal yang terakhir. Nah, ini dia soal nomor 5, teman-teman. Perempuan usia 37 tahun, P1A0, datang ke PMB untuk mendapatkan alat kontrasepsi. Hasil anamnesa, riwayat melahirkan 4 bulan yang lalu, saat ini memberikan ASI eksklusif, belum mendapatkan menstruasi sejak selesai masa nifas. Dan memiliki riwayat siklus haid tidak teratur, hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, tidak ada tanda kehamilan. Apa alat kontrasepsi yang paling tepat nih? Ada tryout-nya nggak Kak? Untuk tryout bisa di Sobat P3K ataupun di grup Telegram. Cuman untuk grup Telegram itu TO-nya baru sampai batch 5 ya. Untuk TO 6-nya nanti menyusul teman-teman. Karena aku lagi banyak persiapan juga ya, jadi agak telat-telat nih untuk share TO 6-nya teman-teman. Pasti tetap di-share kok. Lanjut nih ke soal nomor 5, jawabannya apa nih? Ada yang D, ada yang C. Ada yang D, ada yang C, ada yang E ya. Nah, jadi kita lihat dulu ya. Dia P1 nih alias anak pertama ya. Hasil anamnesa riwayat melahirkan 4 bulan yang lalu. Kemudian dia masih memberikan ASI eksklusif alias masih ASI. Nah, kemudian dia belum mendapatkan menstruasi sejak selesai masa nifas. Dan dia juga punya riwayat siklus haid yang tidak teratur. Ya, TTV dalam batas normal, kira-kira apa nih kontrasepsi atau KB yang cocok untuk si pasien ini? Nah, KB yang tidak mengganggu produksi ASI itu salah satunya apa? Pil progestin, kemudian suntik 3 bulan, tubektomi, kemudian implan. Nah, tapi lihat lagi, di sini kan dia P1 alias anaknya baru 1 orang. Nah, tubektomi itu tidak disarankan ya. Tubektomi itu steril alias kalau dia emang tidak mau hamil lagi ya, udah permanen lah, itu disarankan apabila usianya sudah lebih dari 35 tahun ataupun anaknya sudah lebih dari 3 atau lebih dari 4 teman-teman. Dan kalau misalnya dia hamil lagi bisa beresiko, itu boleh dilakukan tubektomi. Nah, jadi yang B itu tidak disarankan ya. Nah, kemudian
yang tidak mengganggu ASI eksklusif. Nah, kemudian kita lihat lagi nih, dia punya riwayat siklus haid tidak teratur, teman-teman. Nah, 1 bulan ini tuh mengganggu ASI ya, bisa kering. Jadi tidak disarankan kalau untuk yang D. Nah, kalau suntik 3 bulan itu kan gak haid ya, efek sampingnya teman-teman. Nah, jadi di sini yang bisa KB yang bisa membantu siklus haid menjadi teratur itu adalah pemberian pil progestin, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang C. Dan pil progestin ini untuk pengembalian kesuburannya juga lumayan cepat ya ketimbang suntik 3 bulan. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, dari 5 soalnya ada yang benar semua nggak? Dari 5 soalnya ada yang benar semua? Salah satu, oke. Ada yang salah satu, ada yang benar 4 ya. Kak, besok live lagi nggak? Besok itu hari apa ya? Besok hari Minggu. Hari Minggu kita nggak live dulu ya teman-teman. Kita lanjut live lagi hari Senin. Aku nggak bisa hari Senin, kayaknya hari Rabu ya. Pokoknya nanti kalau aku live aku infokan lagi di story TikTok aku ataupun di story Instagramnya Lolos ASN. Nah, buat teman-teman yang misalnya mau gabung ke dalam grup Telegram ataupun mau ikut TO-nya grup Telegram, silahkan pergi aja ke Instagramnya Lolos ASN. Jangan lupa di follow dulu. Kemudian kalian kalau misalnya mau gabung, khusus teman-teman yang dari jurusan bidan, langsung aja chat WA admin 1. Tapi kalau misalnya tidak terhubung sama WA ya, langsung aja di DM Instagramnya Lolos ASN. Nanti bakalan dibahas oleh adminnya. Oke teman-teman, kayaknya segitu aja untuk live malam ini. 5 soal, semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan untuk yang telat tadi masuk, aku bakalan upload ulang lagi rekamannya di YouTube aku, Aulia Sokiana Putri. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di next live. Bye-bye.